Jumpa lagi dengan Dwi Santoso Properti. Oke, akan membahas tentang persyaratan untuk mengambil KPR. Tapi yang saya bahas tentang ini sekilas saja, hanya sekilas tentang BI checking. Karena banyak yang tidak menyadari bahwa BI checkingnya di perbankan itu bermasalah. Karena apa? Jadi karena mereka tidak melakukan, bukan pelaku, tapi dipinjam. Maksudnya di sini, jadi namanya dipinjam atau digunakan oleh saudaranya atau keluarganya untuk mengambil kredit di perbankan atau lembaga keuangan. Terus tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal saat mereka mengajukan kredit di perbankan atau lembaga keuangan. Ya, mungkin tidak membayar cicilan sesuai ketentuan, tidak meneruskan cicilan, bahkan menghilang. Otomatis kan akan terkena blacklist dari perbankan. Kalau udah kena blacklist dari perbankan, udah susah. Kecuali kita membersihkan, ya menyelesaikan tunggakan tersebut. Itu juga prosesnya tidak mudah dan tidak cepat. Jadi saran saya, jangan sekali-kali meminjamkan nama ke orang lain untuk berhubungan dengan perbankan. Khususnya bagi pemula yang emang mereka suatu saat akan mengajukan kredit rumah. Karena untuk kredit rumah memang agak berat persyaratannya. Beda dengan kredit elektronik, kendaraan. Itu bisalah mungkin, tapi saya juga nggak paham ya. Bisalah mungkin ya akalin gimana. Tapi kalau rumah nggak bisa. Cek BI checking bermasalah, ya udah selesai. Jadi yang utama jaga BI checkingnya jangan sampai bermasalah. Terutama untuk yang ya untuk saya pemula ya usia 20-30 lah. Itu kan mereka mungkin masih membutuhkan rumah, masih ingin punya rumah sendiri. Sekali lagi, jangan pinjamkan nama ke saudara atau ke orang lain. Berikutnya, jika kita akan mengajukan kredit rumah, kita harus mengukur kemampuan kita, kemampuan finansial kita. Jadi jangan memaksakan, karena berat. Rumah jangkanya panjang, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak kredit motor 3 tahun beres, udah. Rumah tuh paling cepat 10 tahun. Cicilannya gede kalau 10 tahun. Rata-rata 15 tahun, 20 tahun. Jarang yang 10 tahun. Kecuali finansialnya emang mencukupi. Ini yang pas-pasan. Kita harus mengukur. Kira-kira harga rumah sekian, cicilan sekian, pendapatan kita mencukupi tidak. Jangan semuanya dihabiskan untuk cicilan. Berat untuk hariannya nanti. Kalau untuk yang, taruhlah untuk contoh ya, misalkan untuk yang penghasilannya maksimal kisaran ya 7 atau 8 juta. Ambillah rumah subsidi aja. Aman. Kalau di rumah subsidi aman. Karena apa? Cicilannya sampai lunas itu tetap, rumah subsidi kan sekarang cicilan itu kisaran 1 juta sekian 20 tahun ya. 1 juta 30-an lah. 20 tahun. Sampai 20 tahun berikutnya tetap segitu cicilannya.
Kalau dengan cicilan segitu, jangka waktu 20 tahun, nilai uang kan akan turun. Sekarang 1 juta tinggi, nanti 10 tahun yang akan datang kecil. Sementara penghasilan kita kan akan naik. Nah, jika kita longgar, jadi kita mungkin nanti ingin punya kendaraan, bisa lagi ngambil mobil. Nah, itu maksudnya begitu. Ya misalkan kan kita penghasilan 7 juta. Sekarang cicilan rumah 1 juta. Kan masih lumayan sisanya, masih banyak. Juga jangan terkecoh dengan iklan. Cicilan rumah 2 juta, rumah komersil di tengah kota Bandung. Itu cicilan 2 juta tahun pertama. Karena apa? Yang diterapkan yang bunga terendah. Tahun kedua berikutnya dia akan naikkan berapa persen, 1%, 2%. Tahun berikutnya naik lagi, tahun berikutnya naik lagi. Sehingga dari 2 juta itu sampai menuju ke platnya itu bisa nyampe kisaran 5 juta, 6 juta. Kalau mau komersil, karena mau komersil kan nggak disubsidi. Kan ngikutin suku bunga floating. Kecuali penghasilan kita longgar, kita punya usaha sampingan, punya ini, nah itu silahkan aja. Jadi untuk yang ya penghasilannya pas ya tadi saran saya sih ambil rumah subsidi. Emang kalau kita ngambil rumah subsidi, lokasinya emang jauh ya. Gimana lagi ya? Daripada deket tapi kita pusing, bahkan nanti ujung-ujungnya bermasalah dengan bank, rumah hilang, kita rugi materi, rugi waktu segala macam kan. Ini deh kalau rumah subsidi mah aman, insya Allah aman. Mungkin itu aja sih ya, sedikit masukan lah gitu, maksudnya informasi aja, ini bukan menggurui atau mengajari ya, ini informasi aja untuk bagi pemula yang akan mengambil KPR. Tadi yang utama hati-hati BI checking, yang kedua sesuaikan dengan kemampuan finansial. Dua itu kuncinya. Terus jangan, oh ya satu lagi, jangan mengada-ngada. Kita penghasilan 4 juta, kita buat 8 juta. Kan nanti yang akan berat kitanya sendiri, karena itu bukan penghasilan asli. Kita sendiri akan berat nantinya. Nah, mungkin gitu aja untuk pembahasan kali ini. Mungkin besok kita bahas lagi hal yang lain. Ini mah hanya masukan aja, hanya saran aja bagi para pemula yang ingin ngambil KPR. Seperti tadi yang utama BI checking, yang kedua ambillah sesuai kemampuan. Oke, gitu saja. Terima kasih atas ininya. Jangan lupa ya, like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.